Ayo, siapa yang berdua anak-anak? Saya Ibu. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebelum kita memulai, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Apa ada yang sakit atau ada yang izin atau apa? Maria Alizafunan. Oke, semua hadir. Oke, anak-anak, Ibu membawa materi pada pagi hari ini tentang kelahiran Yesus. Apakah ada yang tahu Yesus lahir di mana, anak-anak? Oke, Ibu akan jelaskan di papan. Oke, itu kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Kristiani. Yesus adalah Putra Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kisah kelahiran Yesus diceritakan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Setiap tahun umat Kristiani merayakan kelahiran Yesus pada hari raya Natal. Melalui kisah kelahiran Yesus, kita dapat melihat betapa besar kasih Allah kepada manusia. Allah mengutus putranya ke dunia agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang penuh damai. Oke, yang kedua, datang kepada seorang gadis yang bernama Maria yang tinggal di Nazaret. Malaikat itu menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Maria menerima kabar tersebut dengan penuh iman dan ketaatan kepada Allah. Maria bertunangan dengan Yusuf, seorang yang saleh dan berasal dari keturunan Raja Daud. Ketika Kaisar Augustus memerintahkan sensus penduduk, Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, kota asal keluarga mereka. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem cukup jauh dan melelahkan. Ketika mereka tiba di Bethlehem, semua penginapan sudah penuh. Karena tidak mendapatkan tempat menginap, Maria dan Yusuf tinggal di sebuah kandang sederhana. Di tempat itulah Yesus lahir. Maria membungkus Yesus dengan kain kafan dan membaringkannya di dalam kandungan. Walaupun Yesus adalah Putra Allah, ia lahir dalam keadaan yang sangat sedih. Pada malam itu, para gembala sedang menjaga ternak mereka di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Injil Lukas bab 2 ayat 11. Para gembala segera pergi ke Bethlehem dan menemukan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Mereka sangat bersukacita dan memuji Allah. Beberapa waktu kemudian orang-orang Majus dari timur datang ke Bethlehem dengan mengikuti sebuah bintang yang bersinar terang. Mereka percaya bahwa bintang itu menunjukkan kelahiran seorang raja besar. Setelah menemukan Yesus, mereka menyembahnya dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan murni. Baik anak-anak, setelah mendengar cerita tersebut, kita melanjutkan materi pada berikut. C. Tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam kisah kelahiran Yesus menurut Injil Matius dan Lukas. Kisah kelahiran Yesus dalam Injil Matius bab 1 sampai 2 dan Injil Lukas bab
1-2 melibatkan beberapa tokoh penting yang memiliki peran masing-masing dalam rencana keselamatan alam. A. Yesus Kristus. Yesus adalah tokoh utama dalam kisah kelahiran ini. Ia adalah putra Allah yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Injil Matius bab 1 ayat 21. B. Maria. Maria adalah ibu Yesus yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Ia menerima tugas tersebut dengan penuh iman dan ketaatan kepada kehendak Allah. Injil Lukas bab 1 ayat 6. C. Yusuf. Yusuf adalah suami Maria dan ayah Yesus. Ia adalah seorang yang saleh dan taat kepada Allah. Setelah menerima penjelasan melalui mimpi dan dari malaikat, Yusuf menerima Maria dan menjaga keluarga kecilnya dengan penuh tanggung jawab. Injil Matius bab 1 ayat 18-25. D. Malaikat Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus. E. Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi untuk memberitahukan bahwa anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Mereka juga memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Injil Matius bab 1 ayat 20-21. Injil Lukas bab 2 ayat 8-14. F. Para gembala. Para gembala adalah orang-orang sederhana yang pertama kali menerima kabar tentang kelahiran Yesus. Mereka datang ke Betlehem untuk melihat dan menyembahkan Yesus. Kita yang menuntut mereka kepada Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan ungu sebagai tanda penghormatan kepada Raja yang lahir. Raja Herodes. Herodes adalah raja yang memerintah Yudea pada waktu itu. Ia merasa terancam oleh berita kebenaran raja orang Yahudi, sehingga berusaha mencari dan membunuh Yesus. Kaisar Augustus. Kaisar Augustus adalah penguasa Kekaisaran Romawi yang memerintah pada sensus penduduk. Perintah sensus inilah yang menyebabkan Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem. Baik anak-anak, ibu membacakan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Tokoh-tokoh utama dalam kisah kelahiran Yesus adalah Yesus, Maria dan Yusuf, malaikat Gabriel, para gembala, orang Majus, Raja Herodes, dan Kaisar Augustus. Mereka masing-masing memiliki peran penting dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Tempat kelahiran Yesus di Betlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Meskipun Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, Allah memakai peristiwa sensus untuk membawa mereka ke Betlehem, sehingga nubuat tentang kelahiran Mesias dapat digenapi. Kelahiran Yesus dalam kesederhanaan menunjukkan kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan Allah terhadap dirinya. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.